Stroke bukan lagi penyakit yang menyerang orang di usia lanjut. Bahkan ditemukan kasus stroke bisa terjadi pada anak usia 6 tahun. Itu akibat pola hidup yang tidak sehat. Faktor risiko seperti merokok, memakan makanan tidak sehat, stres, dan begadang dapat memperbesar peluang stroke. Gejala stroke menyerang tiba-tiba, wajah berubah tidak simetris, tangan dan kaki melemah, dan kesulitan dalam berbicara. Kenali tanda-tanda tersebut, dan bila menemukannya di diri atau sekitar Anda, segera ke rumah sakit agar dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Cara terbaik untuk mencegah stroke adalah menjaga pola hidup sehat sejak dini. Melakukan pemeriksaan rutin seperti tekanan darah, kolesterol, dan darah juga sebaiknya dilakukan untuk mengurangi resiko terkena stroke. Ikuti pembahasan lengkapnya di Halo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dika dan Marcella. Ketemu lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Tadi tuh kita ngomongin fitting, ngomongin soal stroke. Sebenarnya saya tuh agak suka kesel gitu ya. Kadang tuh kalau kita lagi belanja, pernah nggak sih ngalamin disumpahin sama orang? Saya pernah soalnya lagi belanja nih, ya kan? stroke-nya Pak? Iya gitu tanyain, ditunggu ya Pak stroke-nya. Wah kan berarti nyumpahin saya kena stroke dong nih. Tapi bukan stroke yang gitu pemirsa. Kita mau ngomongin soal penyumbatan pembuluh darah di otak Marcella, itu dia. Makanya kenapa kita mengundang siapa nih? Ada siapa yang kita undang hari ini? Ada dokter spesialis saraf yang TOP-BGT. TOP-BGT. Dan juga nanti kita akan ada Ketua seorang yayasan ya? tokoh. Iya. Saya bilang tokoh yang kemudian mengembangkan komunitas pasien-pasien stroke di Indonesia. Untuk survivor stroke. Untuk survivor stroke. Dan buat para pemirsa nih ya, yang kemudian sedang mengalami gejala stroke, jangan telepon kemari ke rumah sakit. Tapi misalnya pengen nanya nih, kemudian aduh saya ada tetangga atau misalnya ada keluarga kayaknya pernah kena stroke deh, atau takutnya ada gejala-gejala stroke gitu kan. Monggo bisa telepon kemari kita ngobrol bareng. Kemana Sila? 021-574-3476 atau 574-3478. Yes. Atau boleh juga DM ke Instagram kita, Halo Dokter TVRI. Ya, Dan jadi langsung aja ketik pertanyaannya di panjang sana, ya. lebar, ceritain aja gitu kan, misalnya gejalanya apa, Mau kenanya tahun curhat, berapa. boleh curhat. Minimal 3 halaman lah, kita tunggu ya. Pokoknya panjang sepanjang-panjangnya biar jelas, biar dijawabnya komplit ya. Nanti akan kita jawab di segmen-segmen selanjutnya. Jadi stay di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Halo teman sehat, ketemu lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Nah, kita mau ngobrol apa tadi Sela? Tentang stroke. Tentang stroke ya, atau masalah pada pembuluh darah di otak Yes, ya. betul. Karena kalau otak itu kan biasanya kan enak tuh ya, dibikin gulai. Itu kalau dibikin- ke restoran Padang. Oh beda lagi, ya. bukan ngomongin itu ya. Oh ini otak manusia nih. Nah ini hati-hati nih karena kondisinya sangat emergensi. Iya betul. Dan banyak kejadiannya. Iya. Makanya supaya nggak bingung kalau ada kejadian, kita langsung undang siapa Sela? Kita mau mengundang Dokter Aryatama, spesialis neurologi Vina. Vina, oke. Halo Dokter Arya, Halo, dokter. silakan sebelah sini dok. Selamat pagi. Pagi Dokter Assalamualaikum. Arya. Iya. Dokter Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, spesialis neurologi Vina. Ini Vinanya Panduwinata apa gimana dok? Iya. Sani Sondoro Waduh, kenapa jadi Sepupunya kesana? Vina. Apa dok? Vina itu apa itu? Vina dia? itu Fellowship of Interventional Neurology of ASEAN. Fellowship of apa tadi? Intervensi. Oh intervensi, Iya. jadi ahlinya neurologi yang sifatnya itu intervensi. Ya. Berarti bisa apa dok? Kayak yang brainwash itu? Ya sebenarnya bukan brainwash ya. Brainwash Apa itu sih gimmick ya. Oke, waduh. Apa sih itu Oke. brainwash Jadi apa sih? jadi sebenarnya ini digital subsection angiografi ya. Apa Jadi itu itu? pemeriksaan pembuluh darah otak menggunakan kateter. Kateter. Nah, kateter terus nanti disemprot kontras, nanti kelihatan apa yang terlihat dan itu juga bisa dipakai sebagai pemandu pengobatan terapi. Jadi pemandu terapi ya, oke. pemandu terapi misalnya untuk mengambil sumbatan ya pada kasus stroke atau apa nanti mungkin nanti Oke, ada ntar sedikit jelasin. saya jelasin Oke, ya. jadi semacam pemandu terapi ya dok ya? Bukan pemandu lagu ya dok ya, beda ya itu ya? Beda, ya? beda. Itu beda. Pemandu Iya, lagu nggak ada iya. hubungannya. Oke, Dokter Arya, kita mau ngomongin soal stroke nih dok. Ya. Dan memang kan dengar-dengar kan kejadiannya sekarang makin banyak tuh yang stroke. Ya. Kenapa dok? Dan seperti apa sih stroke itu? Monggo dok, silakan dok.
Ya, ini sebenarnya per definisi itu sudah lama ya. Kalau dari definisi WHO yang sudah puluhan tahun, itu yang namanya stroke itu disebut juga sebagai brain attack, ya. Brain attack atau serangan otak. Jadi adalah suatu kejadian tiba-tiba gangguan fungsi otak, ya, gangguan fungsi saraf otak yang berlangsung bisa vokal itu artinya hanya sebagian fungsi otaknya atau secara global, secara keseluruhan. Menyeluruh. Oke. Yang berlangsung minimal setidaknya 24 jam atau dapat menyebabkan kematian. Minimal Atau dapat menyebabkan 24 jam atau meninggal gitu. Atau dapat menyebabkan kematian. Dan semata-mata penyebabnya adalah karena gangguan aliran darah otak. Ya. Gangguan aliran darah otak bisa itu berupa sumbatan maupun pecahnya pembuluh darah otak. Cara membedakannya gimana dok? Yang sumbatan dengan pecah pembuluh darah itu Ya. gimana? Nanti Dari saya gejala bahas, berbeda ya. nggak? Oke. Cuma, nih ada cumanya nih, itu definisi udah puluhan tahun yang lalu. Oh. Nah, iya, Masih update nggak nih? ada update-nya lagi. Oh, ada? Nah, jadi kalau memang secara klinis terbukti, kemudian dari hasil pemeriksaan pencitraan diagnostik, jadi di foto otaknya ya, itu memang kelihatan tuh, apakah ada kerusakan otak karena sumbatannya atau karena perdarahan, walaupun belum sampai 24 jam, kalau sudah ada gitu kita anggap sebagai stroke. Oh. Ya, gitu. Nah, sekarang tadi mungkin ada pertanyaan ya dari Marcella. Sela ya, Iya, Sela Sela. ya. Jadi bagaimana membedakannya? Sebenarnya sih secara klinis sih mirip-mirip. Jadi secara klinis sih mungkin kalau pecah pembuluh darah itu dia lebih sering ada sakit kepalanya. Sakit kepala hebat. Ya, lebih ada sakit kepalanya. Nah, kalau yang sumbatan tuh jarang ada sakit kepalanya. Oke. Tapi secara umum kurang lebih mirip-mirip. Nah, itulah pentingnya di situ pemeriksaan pencitraan diagnostik atau CT scan. CT scan ya, bisa Dok? CT scan, bisa MRI ya. Oh, Nah, nanti saya oke. jelasin deh bedanya kenapa tuh ya. Oke. Nah, dengan itu kita bisa benar-benar bedakan mana yang sumbatan, mana yang perdarahan. Karena itu obatnya sama sekali berbeda. Tapi gini dok, kan di masyarakat banyak yang bilangnya stroke ringan. Nah, apakah ada stroke berat? Kalau ada, bedanya berapa kilo tuh dok? Antara ringan sama berat nih. Maksudnya gimana tuh? Iya, ya. Saya sebenarnya nggak terlalu suka ya istilah stroke ringan ya. Oh, kenapa dok nggak suka? Ya, karena kalau orang Indonesia tuh kalau ada istilah stroke ringan, yang ada nyepelein. Masih ringan ini gitu kan? Iya. Iya benar. Pada stroke itu berpotensi membuat kecacatan hingga kematian. Oke. Ini ya hasil riset ya, hasil riset di jurnal di Lancet tahun 2016. Di Indonesia itu stroke itu adalah penyebab kematian nomor 2. Nomor 2, yang pertama masih jantung berarti ya? Ya, Oke. dan adalah di mana-mana di seluruh dunia adalah penyebab kecacatan nomor 1. Jadi harus hati-hati sekali ya. Iya. Tapi kenapa ada istilah ringan? Apakah memang stroke itu ada yang cuma mencong tipis doang kita bagaimana? Ya mungkin istilah ringan itu kalau secara klinisnya ringan. Oh, Artinya apa namanya dia tidak risiko untuk kecacatan permanennya lebih kecil ya, atau misalnya risiko kematiannya lebih kecil gitu. Tapi ya tetap saja bisa saja stroke yang tadinya kesannya ringan bisa jadi berat. Ya, itu yang disebut sebagai stroke in evolution, dia berevolusi. Berevolusi. Bisa berulang ya dok ya stroke itu ya? Bisa. Oke, dok. Kalau bicara gejala yang harus perhatikan gitu, biasanya apa sih? Oke. Nah, ini nih ada jembatan keledainya nih. Jembatan keledai. Iya, jembatan Hafalkan, keledai. hafalkan, ya. Ya, Bukan nih. kedelai ya, kedelai yang bikin susu Iya. kedelai ya. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat umum mengenali stroke? Nah, ini. Ingat kata-kata jembatan keledai, segera ke RS. Segera ke RS. RS. Apa Nah. nih, dok? Apa tuh? Senyum. Senyum. Jadi si orang terduga stroke itu disuruh senyum. Disuruh senyum. Iya, senyumnya simetris apa enggak? Oke, tapi masa dok orang lagi sakit disuruh senyum dok? Bisa, ya? Oh, bisa ya? bisa dites. Oh, senyum paksa nih. Iya, senyum paksa ya. Oke. Senyumnya itu apakah Mencong. simetris apa enggak, ya kan? Oke. Nah, di situ meliputi juga kata itu kita tanya juga, dia ada kesulitan enggak misalnya menelan, ya kan? Oh, sekaligus Makanya juga. kesulitan menelan. Ya. Kalau dia ada kesulitan menelan yang mendadak atau misalnya mulutnya mencong mendadak ya bisa jadi stroke. Oke, ya jadi kan? mencong senyumnya. Oke, yang kedua Ge. gerak. Gerak. Geraknya Jadi gimana? gerak itu kita minta orang yang terduga stroke itu misalnya menggerakkan tangan atau kakinya diangkat.
Ngangkat aja ya Nah, geraknya diangkat. ya. Oke. Diangkat, simetris apa enggak? Oke. Nah, kalau nggak simetris, ada kelemahan sesisi, mungkin itu stroke. Yang kanan kayaknya nggak ada tenaganya gitu misalnya. Iya, seperti itu. Itu atas bawah apa bisa atas doang bawah doang, Dok? Atas bawah biasanya. Oh, Iya, atas lengkap. bawah. Semua Walaupun kanan. kadang-kadang beberapa kasus ya cuman sebelah doang. aja gitu ya, Oke. tergantung bagian otak mana yang terkena. Dok, Oke. berarti kalau yang lemah kaki kanan kiri itu bukan ya berarti ya? Cuma sebelah kan? Lemah kanan kiri umumnya bukan stroke di otak. Atau emang orangnya jarang olahraga jadi lemah. Kakinya nggak terlatih Bisa itu. jadi. Segera. Ra. Apa tuh? Ra itu bicara Ra itu Bicara. bicara. atau suara. Oke. Nah, jadi minta pasiennya itu bicara, Oke. ya, bicara. Nah, bicaranya tiba-tiba jadi pelo, Pelo tuh apa sih kayak cadel gitu? cadel, Oke. ya. Atau misalnya tidak paham pembicaraan kita, Maksudnya kayak Nggak bingung-bingung. kita loading. ajak ngomong nggak nyambung, Oh, nggak nggak nyambung. nyambung. Oh. Bisa nggak paham atau paham tapi dia nggak bisa ngomong, nggak keluar. Ada Bukan karena introvert, beda lagi Dok ya? beda, Beda, bukan karena beda, introvert. bukan beda introvert, lagi. ya. Itu Segera. nah, bicara. segera. Oke. Ke. Ke Apa tuh? ada kebas sesisi tubuh. Kebas Kesemutan ya, tuh Dok? kesemutan maksudnya. Kebas itu tebel, nggak berasa. Baal. 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 Ya. Mencakup juga kesemutan. Beda nih. beda? Semutan, kalau semutan kan ada kayak sebut jalan-jalan tuh. Iya. Kayak iya, kayak TV Dok, TV yang antenanya kurang lurus tuh biasanya tuh, kesemutan. Iya. Beda ya, oke lah, oke. Bisa jadi lah. Nah, terus. Kebas. Gitu. Terus? Jadi kebas, ya kan? Kebas, ya kan? Ada kesemutan juga situ. Terus R. Sebentar, segera ke R. R-nya apa? R. Rabun. Oh iya. Artinya tiba-tiba nggak bisa melihat dengan jelas, ya. Oh. Bisa gangguan lapang pandang, misalnya sisi kanan atau sisi kiri, Oh. kok jadi kabur atau pandangan berganda. Pandangan Melihatnya jadi kabur. ya? Oke. Ini misalnya duit 100.000. Jadi dua 200.000. Mendadak 200.000. Enak dong jadi banyak duitnya. Ada istri satu. Aduh, Jadi nggak dua. itu. Saya tidak mau menjawab, takut yang di rumah marah. Nah, Oke, yang kayak S gitu. Dok, ntar dulu. Yang S tahan dulu Dok, Sip. karena kita mesti Nanti kita jeda. lanjutin S-nya. Iya, dan jangan lupa pemirsa ya, boleh banget nih. Telepon 5743476 atau 0215743478 buat nelpon kita ya. Jadi stay di dokter karena saat itu Asik. Kalau mendengar kata stroke, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kamu? Penyakit kronis. Sarafnya lumpuh. Penyakit orang tua biasa dikarenakan biasanya sih penyempitan pembuluh darah. Menurut kamu, apa tanda-tanda stroke yang paling mudah dikenali? Tidak sempurnanya tekstur wajah seseorang atau kelumpuhan bagian tubuh. Mulut nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, dan tangan kaki biasanya juga nggak bisa gerak. Yang saya tahu tanda-tanda stroke itu paling muka tidak simetris alias Menurut kamu, gaya hidup seperti apa yang paling berisiko menyebabkan stroke? Makan makanan yang sembarangan, kurang istirahat, rokok, lalu minum minuman beralkohol. Pola makanan, terus juga begadang. biasanya gaya hidup yang orang kena stroke itu dari pola makan, habis itu pola tidur yang tidak cukup. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Tadi kita udah nge-fit nih ya Sela ya. Yes. Dan tadi banyak banget tuh ngomongin soal gejala juga ditanyain. Ya. Tadi ada yang bilang gejalanya adalah tidak sempurnanya wajah seseorang. Mohon maaf nih, tidak ada yang sempurna di dunia ini teman-teman ya. Hanya milik Tuhan kesempurnaan itu. Dok, tadi kan kita udah ngebahas nih ya sebelum kita jeda tuh udah ngomongin soal gejala apa tadi? Segera ke RS. Nah, tadi abis R rabun kan mendadak Ya. ganda tadi tuh Ya, ya kan, ya, uang ya. jadi dua. Istri ya jadi kan? dua. Nah, itu. Iya. S-nya apa tuh? S-nya itu sakit kepala. Sakit kepala. Ya. Sakit kepala. Sakit kepala mendadak, Oh. ya. Termasuk di dalam situ, misalnya termasuk ada istilah orang kan pusing. Nah, bedanya apa dok? Pusing berputar. Nah, Vertigo? Vertigo, pusing berputar, gangguan keseimbangan. Nah, itu termasuk di situ. Oke. Ya. Jadi segera ke RS itu kan artinya kalau pasien kena stroke jangan ditunggu. Langsung bawa ke rumah sakit
langsung ke instalasi gawat darurat. Nah, itu dia dok. Jangan bawa ke poli. Oh, jangan ke poli. Jangan ya? poli. IGD kalau orang kena stroke. Iya, apalagi ke poli pantai itu lebih nggak nyambung lagi. Tapi gini, sekarang nih dok, banyak banget ya yang kita lihat di masyarakat itu kan WhatsApp yang beredar nih. Apa tuh? Apa tuh? Katanya kalau stroke dicolok itu tuh. Ujung jarinya dicolok pakai jarum. Oke, jarum. Biar keluar darah kotornya dok katanya dok. Terus dicuci biar bersih. Oke. Nah ini gimana nih dok? Darah dicocorin keluar dari, ada yang bilang dari telinga, ada yang bilang dari jari. Untuk menolong orang stroke bener apa enggak? Enggak. Hoax ya. Hoax ya, teman-teman semua ya, pemirsa Jadi semua. yang namanya stroke itu jangan ditunggu. Kalau kita curiga stroke langsung bawa ke instalasi gawat darurat. Oke. Karena kita cuma punya waktu 4,5 jam untuk diberikan obat pelarut sumbatan yang paling kuat. Sebentar dok, 4,5 jam tuh sebenarnya nggak lama-lama banget, tapi juga nggak sebentar-sebentar banget sebenarnya. Betul. Harusnya masih bisa ditolong ya? Bisa dok, Bisa harusnya ditolong. kalau gitu. Cuma kan banyak orang nggak tahu. Oh, tapi obatnya bisa lewat mulut nggak? Maksudnya biar beli di apotek aja gitu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Harus lewat darah, lewat suntik? Iya. Oh, Melalui makanya infus. kenapa harus langsung Ke instalasi gawat darurat rumah sakit. IGD ya. Yap. Tanya dok, kalau misalnya penanganannya cepat, apakah masih ada kemungkinan tidak ada gejala sisa dari stroke itu? Nah, itu dia. Sangat mungkin. Jadi begini. Jadi pasca stroke itu nggak cukup hanya dengan obat. Kita manusia ya punya kemampuan otaknya itu bukan hanya memang bawaan, tapi dari proses belajar. Nah, Proses belajar. jadi kan sesuatu yang kita pelajari hilang, berarti kita harus belajar lagi. Belajar ulang. Nah, Oke. di situ letaknya pasca stroke kita harus melakukan rehabilitasi, Oke. ya, melalui fisioterapi. Kemudian apabila ada gangguan bicara, ya, kesulitan memahami, itu terapi bicara di situ. Oke. Untuk gerakan halus ada namanya terapi okupasi. Okupasi. Oke. Dia orang taunya mungkin fisioterapi dok ya. Betul. Bahasanya. Tapi gini dok, saya penasaran nih. Sebelum Iya. kita ngomongin terapinya gimana, Iya. saya mau ngebahas tentang kenapa orang bisa sampai stroke. Apakah tadi benar tuh yang masyarakat jawab katanya makan sembarangan dok? Jadi makanan orang dimakan juga. Itu kan sembarangan tuh. Punya orang kok dimakan, iya, ya kan? iya, sembarangan. Tapi seperti apa sebenarnya faktor resiko atau penyebab orang kena stroke? Iya. Ya kalau makan sembarangan ya koruptor tuh juga Waduh. kena stroke tuh. Berat ini. Agak berat ya Makan bahasan haram. pagi-pagi. Ya, selain itu dok, selain itu. Jadi orang stroke itu sebenarnya penyebabnya multifaktorial. Banyak faktor, ya. Yang paling sering jadi penyebab stroke. Jadi faktor risiko stroke itu ada 2. Oke. Faktor risiko stroke yang bisa dimodifikasi, artinya itu bisa dikelola gitu ya. Diubah lah. Diubah lah ya. Nah. Yang kedua faktor stroke yang tidak bisa diubah. Yang Faktor cuma risiko pasrah yang aja. bisa. Oke. Gitu. Apa aja dok? Yang tidak bisa diubah dulu nih. Yang nggak ya. bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu pertama adalah usia. Umur. Makin tua risiko stroke makin tinggi. Ada ini nggak dok, angkanya berapa gitu? Misalnya di atas 40, di atas 35, di atas 60 kali? Umumnya di atas 50 tahun. 50 tahun, Iya, oke. di atas Tapi dok, saya dengar terakhir ini banyak anak muda kena stroke juga Nah ya itu. dok ya? Nah nanti saya jelasin deh. Oke. Kenapa bisa begitu. Mantap. Ya. Terus dok, Yang kedua itu jenis kelamin. laki atau perempuan lebih mana? Laki-laki lebih tinggi. Lebih tinggi. Kena stroke. Kenapa ya dok ya? Laki. Kenapa laki lebih tinggi ya? Beban hidup. Ini Masya Allah. curhat Dika. Iya, bisa jadi, ya kan. Yang kedua ya faktor hormonal. Ya, hormon. jadi hormon-hormon perempuan itu dia ada faktor proteksi terhadap stroke. Melindungi dari Melindungi stroke. dari stroke. Enak ya perempuan dia. Apalagi dok selain itu, yang masih nggak bisa diubah. Kalau ini gimana dok, keturunan? Iya, kalau di keluarga ada riwayat stroke juga berisiko tinggi juga iya, iya, untuk iya. kena stroke. Ya. Baiklah. Harus lebih hati-hati berarti dok ya Betul, kalau orang tua di betul. stroke begitu. Atau Monggo. kalau sudah pernah kena stroke sebelumnya, Oh riwayat. riwayat stroke, nah itu risiko tinggi untuk kena stroke lagi di kemudian Tapi hari. gini dok, penasaran tentang soal riwayat keluarga. Sebenarnya kalau riwayat keluarga itu sampai mana sih? Kayak misalnya, oh iya kakeknya kakek Kakek saya. buyut gitu. Atau tetangganya kakek saya, itu masuk kan dok? Atau gimana ya masuk? Ya yang berhubungan darah tentu aja, bukan tetangganya. Oh iya, Nggak tanggung mungkin, kayak nggak enggak. mungkin. Temanya sejauh apa? Kalau misalnya, oh iya sepupu, misalnya kan jauh tuh. Atau Atau satu garis keturunan dari atas. atau kakeknya kakek gitu. Nah itu gimana tuh? Masih mungkin. Kenapa? Kadang-kadang kan orang tua kan, kita nggak tahu nih meninggal ya waktu itu. Kenapa sakitnya? Sakit tua. Oh sakit tua. ternyata Iya ada kan? stroke ya. Tahu-tahu ternyata kena stroke, ya kan? Oh, Nah, oke. itu mungkin yang faktor risiko yang tidak bisa Tidak bisa dimodifikasi. diubah. Nah, Yang yang bisa? bisa diubah. Hmm. Yang paling tinggi dan paling sering itu pertama adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Oke. Alias hipertensi. Oke.
ya. Hipertensi berarti kalau nggak kontrol tuh. Kalau nggak terkontrol ya bisa stroke. Yang kedua itu diabetes. Diabetes. Iya, manis. kencing manis Ya. atau gula darah tinggi ya. Oke. Diabetes. Yang ketiga kalau misalnya kolesterol tinggi. Tapi nggak dikontrol. Nggak terkontrol, Oke. kolesterol tinggi ya kan. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 tuh rokok. Oh ini dia nih. Ini dia nih. kebiasaan Ini ngerokok. dia nih. Tolong didengarkan Makanya di rumah kenapa ini. kita mau campaign. 75% laki-laki dewasa di Indonesia itu perokok. rokok. Oke dok. Mungkin itu penyebabnya ya, kenapa banyak laki-laki. Iya perempuan juga ada yang ngerokok. Tapi Marcella, daripada kita lanjut berdebat soal laki perempuan nih. Kayaknya biar lebih ramai dok, kita undang lagi dok. Sip. Satu tamu yang spesial. Siapa Marcella? Ibu Rosa. Ya ada Ibu Maria Sri Rosa Sinta ya. Silakan Ibu Rosa. Monggo. Waduh. Ibu silakan, Rosa ini aktivis untuk survivor stroke ya Bu? Ya, jadi Ibu Rosa ini bisa dibilang tadi yang saya sebut di awal tokoh masyarakat. Yes, tokoh Iya, masyarakat. ya memang aktif sekali untuk mengkampanyekan soal stroke ya Bu Rosa ya. Iya. Sehat Bu Rosa? Iya, sehat. Iya, Bu Rosa. Kenapa sih Bu kok Ibu mau sih sampai kampanye-kampanye gitu kan menyebarkan edukasi ke masyarakat soal stroke? Wah, banyak sekali ceritanya ya. Pertama, saya dulu sekali waktu saya masih umur 16, saya pernah ada kecelakaan. Oh, 16 kecelakaan apa Ibu? Kecelakaannya cukup fatal di sini, jadi ada masalahnya sampai 13 hari saya koma. Fatal di sini dan menyerupai karena ini kan masuk ke otak itu Iya, iya, hampir betul. menyerupai dengan stroke. Kemudian di tahun 2021 saat saya bertugas, suami saya itu saat itu COVID ya. Suami saya ternyata terkena stroke dan itu terlambat karena peristiwa COVID yang diperkirakan harus menunggu tes dulu, PCR dulu, dan itu betul-betul saya merasa kayak menyesal luar biasa dan saya ingin teman-teman yang lain untuk jauh lebih mengenal lagi apa itu stroke dan pentingnya sebelum 4 jam ya dok ya. 4,5 jam. Makanya saya bawa ini nih sesuatu nih. Coba Bu boleh ditunjukin nih ke pemirsa ya. semua. Dari di sini dulu. Yang tadi kita bahas nih Iya. pemirsa. Nah, ini Segera. Nih segera. ke Saya apa nih Bu? Nah, ini saya pegang. Ini Oke, ini yang S bener. Nah ini. Bener nggak nih? Itu semuanya. Segera ke RS. Jadi jelas ya dok ya, ini Iya. ya benar ya. Betul, betul. Betul Wow, keren sekali. banget ini. Senyumnya tidak simetris. Kemudian gerakan Tangan. badan separuh sudah lemas. Dan ini, Bicara pelo nah, kebas-kebas ya dok ya, bukan Iya, betul. kesemutan. kebas. Nah yang ini yang kasihan banget. Oh matanya jadi rabun tadi beganda-beganda itu ya Bu ya. Oke, terus ini Dan yang sakit terakhir kepala. itu cluenya adalah dari dokter. Sakit kepala luar biasa. Sakit kepalanya Iya. betul-betul luar Biasa. biasa. Oke Bu, ini ditaruh di mana aja nih Bu? Maksudnya Ibu bikin ini untuk disebarkan atau ditempel-tempel? apa Kebetulan saya ada komunitas. Nah, itu Komunitas kita ini, adalah komunitas dari teman-teman sesama survivor, sesama survivor. Kita kumpul, kita kemudian bilang kok kenapa ya maaf ya, kok kita latihannya cuman dibatasi sekian Latihan maksudnya senamnya gitu atau apanya? dari rumah sakitnya kan kita dikasih Rehabnya. rehabnya Oh, itu oke. kenapa kok cuma dikasih cuman sekian, sedangkan teman-teman kan butuh untuk yang namanya kesembuhan Pemulihan dan lebih pemulihannya cepat itu lebih cepat, jauh lebih cepat bila kita lakukan Aktif ya, Bu. aktif. Bukannya 1 hari Iya. dibatasi sekali, tetapi kalau perlu per jamnya selama badan kita kuat ya. Jangan dipaksakan, pemaksaan juga itu bahaya salah. juga. Iya, pemaksaan itu salah. Males-males pun Nggak juga boleh juga. salah. Iya, Begitu. iya, Jadi iya. kita harus aktif. Yang belum bisa berdiri tegak, ya kita belajar untuk bridging, namanya kita goyang kaki kiri kanan, kiri kanan, karena Shifting ya. mereka kan itu kan kecenderungan stroke itu kan adalah lemah sebelah. sebelah. Jadi dia berdiri pun mereka akan susah ya. Jadi
ya goyang-goyang kiri, goyang-goyang kanan itu satu latihan juga loh. Iya pasti. Iya, betul, betul. Iya, iya. Itu salah satu contohnya ya. Bu Rosa punten, saya sebenarnya mau dengar banget nih, ada nggak sih kisah yang menarik, yang luar biasa yang Ibu alamin selama Ibu berjuang untuk mengkampanyekan stroke. Tapi ntar dulu Bu, kita mau jeda dulu pemirsa, karena memang abis ini ada info terkini supaya kita ke-update nih Dok, sama berita-berita yang lagi terkini sekali. Jadi stay di dokter karena sehat itu Asik. Halo teman sehat, ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya dengan Ibu Rosa, dan sekarang kita mau tahu nih, ada nggak sih Bu pengalaman yang menarik selama menjadi ketua dari komunitas stroke ini? Pengalaman, aduh cerita-cerita itu jadi yang sedih ya, banget yang mungkin ya. berkesan gitu. Ya, sangat berkesan. Saya ada cerita dari diri saya sendiri, Oke. ada cerita dari teman-teman saya karena selama ini masuk menjadi kepengurusan, saya masuk sampai ke belusukan. Saya banyak sekali menemui pasien-pasien stroke di mana keluarganya saja sudah membuang pasien itu. Maksudnya gimana Bu? Ya, Nggak diurusin karena- gitu maksudnya? Betul, karena dia udah jalan tidak bisa, makan juga nggak bisa, tidak sanggup mengurus, dan diri sendiri aja dia nggak kenal, jadi akhirnya disemperkan di pinggir jalan. Itu yang saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, padahal orang tersebut dibalik seseorang stroke itu, ya seorang penyintas stroke itu, saya percaya mereka semuanya adalah orang-orang hebat, Ya. orang-orang pintar, orang-orang yang punya kedudukan, Iya. ya. Tapi kasihan, tolong hargailah kami. Saya jadinya ikut, tolong hargailah kami. Kami walau dulu pernah mengalami kejayaan kami, Iya, iya. tolong jangan dibuang. Itu saja sih. Tapi begini, Bu Rosa, mungkin kan penyebab tanda kutip orangnya tidak ditreatment, itu kan karena biaya. Betul juga. Sebenarnya, iya. Mungkin ini juga bisa jawab sama Dokter Arya juga ya Dok ya. Terkait BPJS deh Dok, kan sebenarnya kan harusnya tercover BPJS ya? Atau gimana sih Dok sebenarnya? Atau memang ada hal-hal di luar BPJS yang memang memberatkan keluarga biasanya? Ya, tercover sih, ya tercover BPJS. Cuman kan masalahnya itu kadang-kadang kalau untuk BPJS itu antriannya panjang. Oh, itu juga. berbulan-bulan ya, Dok? Iya, antrian panjang. Antrian panjang, jadi kadang-kadang kita kehilangan kesempatan untuk rehabilitasinya. Rehabilitasinya. Rehabilitasinya, itu dia. Nah, jadi memang benar seperti Ibu bilang tadi ya Bu ya. Nah, jadi yang namanya fisioterapi, rehabilitasi itu nggak hanya cuman sekian menit di rumah sakit saja. Betul. Nah, jadi sebetulnya saya selalu ngomong sama pasien-pasien saya, tanyakan kepada fisioterapisnya gerakan apa yang bisa dilakukan di rumah. Mandiri, biar dia bisa mandiri. Mandiri. Contoh apa yang dilakukan di fisioterapi. Jadi bukan hanya tergantung pada fisioterapi di rumah sakit, tapi di rumah diulang kembali. Diulang kembali. Oke. Karena ini rehabilitasi stroke itu intinya adalah proses belajar kembali. Jadi terapi itu atau rehab itu sebenarnya adalah latihan kembali berjalan. Betul. Latihan kembali untuk bicara. Iya. Oke. Tapi kalau obat-obatannya sendiri Dok, itu gimana? Jadi gini, Tercover? stroke itu pada dasarnya kan umumnya tidak berdiri sendiri. Stroke tidak Berdiri sendiri. Dia ada faktor risiko penyebabnya. Misalnya tadi Penyakit hipertensi. Artinya kita atasi faktor risikonya supaya tidak terjadi stroke berulang. Karena Oke. kalau berulang dia makin parah, makin sulit untuk kembali direhabilitasi. Gitu. Jadi kalau obat-obatan untuk tata laksana faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, tinggi, ya. Terus obat kolesterol itu semua tercover. Itu semua tercover. Puskesmas ada bahkan. Nah itu dia, ada. Puskesmas ada berarti ya? Ada. Terus pengencer darah untuk stroke-stroke subatan juga itu tercover. Itu tercover. Oke.
Jadi kalau saya bisa bagi dua nih dok ya, bicara terapi orang ingin tanda kutip bukan disembuhkan, tapi diterapi lah gampangnya gitu ya. Itu sebenarnya berarti memang komponennya dua. Pertama adalah tadi rehabilitasi, latihan terapi lagi ya menurut saya tadi kayak yang tadi baru sempat ajarin nih, habis ini kita coba lagi. Dan yang kedua adalah mengendalikan faktor risikonya. Faktor risiko. Faktor risiko itu bukan hanya obat-obatan, tapi gaya hidupnya itu harus diubah. Nah, Gimana itu tuh, dia Dok? yang Iya, susah. gaya hidup harus Biasanya diubah. itu yang susah. Ya. Jadi kalau kebiasaan ya, makannya itu geragas gitu ya. Makan enak-enak terus ya dok ya? Iya, Nah. itu harus diatur. Jadi kadang-kadang kami itu mengkonsulkan juga ke spesialis gizi Oke. untuk diatur pola makannya, Oke. ya kan? Kalau berat badan lebih diturunkan berat badannya. Yang ngerokok dok, yang ngerokok. Rokok bukan kurangnya ya, langsung stop saat itu juga. Ya. Vape sama vape. Sama saja, Sama ya, vape dengan rokok sama nih, saja. teman-teman. Lebih aman. Enggak juga. Itu kata yang bikin vape. Iya, betul. Iya begitu Bu, itu kata betul. yang bikin vape itu. Namanya juga orang jualan. Oh, Oke Bu Rosa, Bu. Tadi kan Ibu sempat nyontoin sedikit-sedikit nih. Ya kita mau tahu lebih banyak dong Bu, gerakan-gerakan apa yang tadi bisa dikerjakan secara mandiri di rumah. Nah, teman-teman semua ya. Ini yuk ikut gerakan yuk. Nah, gimana mau yang sehat ya. Ya. Kan Yo. kadang-kadang kan kalau stroke itu kan memang yang bermasalah kan sebelah Sebelah. badan. Iya. Entah yang kiri, entah yang kanan. Nah, saya kondisikan sebelah kiri ya. Oh, caranya kiri nih. Caranya kiri ya. Ya. Nah, kita yang namanya kalau dari berdiri ini kita kaki kiri dan kaki kanan coba disejajarkan dan kita goreng oleng ke kiri dan oleng ke kanan. Oleng ke kiri, oleng ke kanan. Itu 5 kali aja cukup. Nah, kalau untuk tangan dari bawah saya mengkondisikan saya karena saya juga dulu pernah yang namanya seperti stroke seperti itu Yang ya. kecelakaan ya, Bu, ya? Kecelakaan itu tangan ini diangkat pelan-pelan. Nah, itu harus bisa rata. Semampunya. Jadi kalau kita rasa sudah bisa di sini, ayo ke kanan dulu, selalu arahkan ke kanan. Kayak pemain golf ya Bu ya? Ini ya, ini kayak pemain golf kita ini. Rata ya, rata. Oh, rata. Rata, lurus, dan ke kiri, lalu berhenti di tengah. Oke. Turun. Diulang lagi, sekali lagi, diangkat dulu pelan-pelan. Ya. Sejajar pundak ya Bu ya? Ya, harus sejajar dan ini harus lurus ya, kiri kanan Oke, harus kan lurus. lurus, oke. Harus lurus dan kita ke kanan. Ayo, yang di rumah jangan mager. Ah, ya, ayo, ayo. jalan. Ayo. Ayo kameramen juga jangan mager Ayo kameramen. semuanya. Ayo, lurus Ntar ke mencong-mencong tapi tengah, kameranya nanti. ke kiri, kemudian ke tengah dan turun. Diteruskan ya di rumah ya, PR. Iya. Ada lagi nggak Bu gerakan-gerakan apa lagi Selain mungkin? itu? Oh, banyak. Kalau muka Bu ada nggak muka gitu biar nggak mencong mukanya? Oh, mukanya biar nggak mencong. Ada nggak bisa di stretch gitu atau gimana? Stretching. Hmm. A. Ah. I. U. U-nya panjang. E. O. Karena banyak yang apasia. Apa itu apasia Ibu? Jadi Apa, Dok? afasia itu adalah ketidakmampuan berbahasa. Baik itu menangkap pembicaraan maupun untuk bicara. Oke. Nah, itu namanya afasia. Jadi bisa bagaimana dia mengutarakan Iya. dan bagaimana dia menangkap. Menangkap. Oh, betul. Oke, ini seru banget sebenarnya Bu ya. Seru dalam artian sebenarnya menyenangkan dan gampang dikerjain di rumah gitu maksudnya ya. Nah pemirsa kita masih banyak mau diobrolin. Tapi sepertinya kita mesti jeda dulu ya Sela ya. Jadi buat pemirsa juga jangan lupa masih boleh nelpon. Kalau mau nelpon tinggal telepon 5743476 atau 021 5743478 ya. Habis ini kita masih bisa teleponan ya. Jadi stay di Dokter karena sehat itu asik. Halo teman sehat, ketemu lagi di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Nah, sekarang kita mau bacain pertanyaan di Instagram nih. Nah, ada Strong with Anang. Wah, ada Mas Anang. Halo, DM. Mas Anang. Halo Mas Anang, aku sih yes ya. Oke, pagi Halo Dokter, pagi Mas Anang. Mohon izin bertanya, apakah orang yang usia 50-an kena stroke udah 5 tahun,
masih bisa disembuhkan. Nah ini dia, ini bagus nih Dokter Arya nih. Jadi kadang agak terlambat gitu maksudnya. Iya, Ya. Artinya mungkin iya. selama 5 tahun Iya. belum balik sempurna lagi gitu kan. Iya. Udah terlambat belum, Dok? Sebenarnya kalau untuk fisioterapi itu biasanya kita bisa lihat ya perkembangannya itu fisioterapinya selama antara 3 sampai 6 bulan. Kalau dia sudah mulai ada kemajuan itu fisioterapinya masih bisa diteruskan sampai 2 tahun. 3 sampai 6 bulan Ya, progresnya bagus, lanjutlah masih bisa. sampai 2 tahun. 2 tahun Oke. itu masih bisa diteruskan. Cuman kalau udah 2 tahun itu sudah maksimal ya kekuatan udah mentok. Oke. Cuman lagi-lagi begini ya untuk ya ini harus strong ya Pak Anang ya. Jadi target pemulihan pasien stroke itu tidak selalu kita sampai 100% seperti normal seperti awal. Tapi yang jelas adalah kita bisa berfungsi secara sosial. Itu yang paling penting. Berarti menjalankan peran dia sebagai masyarakat. Iya, betul. Oke. Itu yang paling penting. Karena pasien stroke itu nggak sama satu sama lain. Tergantung luas stroke-nya, Iya, ya tadi. kan, tingkat keparahannya Betul. gitu. Nah, makin luas area otak yang terkena, itu semakin berat stroke-nya, semakin sulit untuk pulih seperti sedia kala. Oke. Tapi bukan berarti tidak bisa berfungsi. Ya. Iya. Jadi sebenarnya intinya sih ya udah tetap aja dikerjakan. Kalau memang masih ada gangguan, boleh coba terapi meskipun mungkin goalnya bisa di-adjust ya Dok ya, bisa Goalnya bisa disesuaikan. di-adjust. Jadi kadang-kadang tuh pasien mungkin kurang nyaman karena sisi stroke itu kaku. Oh. Bukan hanya lemes. Kalau lemes ya, kalau kaku karena nyeri tuh, nggak nyaman banget. Oke. Nah, itu di situ ada tempatnya dilakukan fisioterapi walaupun sudah 5 tahun. Ya, paham. Jadi mungkin goalnya bukan menjadi normal lagi, tapi paling nggak mengurangi ketidaknyamanan. Betul sekali. Oke, lanjut Sela. Untuk teman-teman di rumah yang mau langsung telepon, tanya langsung ke Dokter Arya, langsung aja ke 0215743476 atau 5743478. Yes. Ya. Dan Kita berikutnya bacakan pertanyaan berikutnya. siapa tuh Sel? Dari Frida Wanti. Halo Bu Frida, dokter, saya mau tanya, kalau tensi saya 125/66, saya sering pusing, lemes. Apakah HB saya rendah? Saya usianya 62 tahun, kena stroke dari tahun 2020. Silakan. Oke. Monggo Dok. Jadi tensi atau tekanan darah dengan HB atau hemoglobin itu 2 hal yang berbeda ya. Itu 2 hal yang berbeda. Itu sebenarnya tensi 125/66 itu cukup normal ya. Nah itu sering pusingnya itu, nah ini harus dielaborasi lebih lanjut. Pusingnya sakit kepala, rasa melayang atau muter, ya kan? Nah beda ya Dok ya? Beda, itu beda. Nah sakit kepala atau pusing itu penyebabnya banyak. Tidak selalu karena tensi rendah, tidak selalu karena HB rendah, Banyak ya kan? cicilan juga bisa bikin. Betul, Akhir bulan banyak bisa. cicilan, kurang tidur juga bisa seperti itu, ya kan? Jadi sebaiknya memang Bu Frida ini langsung ketemu sama dokter supaya bisa dilakukan pemeriksaan fisik, dipastikan masalahnya apa. Nah, kalau untuk tahu HB rendah ya kita harus periksa darahnya. Ya, HB-nya rendah apa tidak gitu. Jadi mungkin dari saya sih usulan dari saya, saran saya, kalau memang masih terganggu, mungkin bisa nanti berobat ke poliklinik. Iya. Ya mudah-mudahan terjawab ya Ibu Frida ya. Iya, Lanjut betul. Kak Dika. Oke, Bu Frida kalau masih mau tanya ya udah kemari aja Bu, kita tungguin yuk. Atau telepon kalau benar. Oh iya, telepon juga boleh, bener. Oh, Dia telepon kemana dia. sih? Iya, ya kenapa mesti kemari jauh-jauh ya? Oke, dari Pak Sukiman ini, gimana efek sinar laser? Wih, laser ya. Pada penanganan stroke ya. Nah ini laser seperti apa nih Pak Sukiman? Apa yang saya tahu laser buat sunat biasanya. Apa nih mungkin Iya, Dokter Arya? Sejauh ini kalau di guideline ya memang belum ada panduan untuk penggunaan laser pada penanganan stroke secara langsung, nggak ada. Ya, Belum jadi terbukti ya berarti ya dokter? iya, belum. Jadi mungkin kalau laser itu ya itu bukan pas stroke-nya. Jadi itu pada fisioterapi. Oh, maksudnya pada saat udah kejadian, Iya. mau rehab. Mungkin tense kali. Iya, kadang iya, ada mungkin tes, itu. kadang ultrasound, Iya. kadang laser juga bisa. Berarti bukan untuk menangani si stroke-nya, lebih Yang di karena awal. untuk Iya, fisioterapinya. betul. Itu pun Untuk juga bila saraf-saraf. diperlukan ya, karena mohon maaf Dok, sekarang juga banyak orang-orang yang pakai laser sendiri gitu. Wah, Iya, sekarang banyak gitu Iya. pakai laser yang buat presentasi itu. Oh iya. Ada ngaruhnya. Terus dikasih ke badan gitu Nggak ya. bisa, Wah. nggak ngaruh ya, jadi nggak ngaruh. Oke, ada lagi nih berikutnya nih. Kayaknya kalau kita bicara, oh iya Dok, kalau tadi ngomongin laser yang mungkin ya bisa dibilang bukti ilmiahnya masih belum terlalu banyak lah ya. Ada lagi Dok,
banyak sekarang pakai herbal. Iya. Yang ngerebus-ngerebus apalah segala macam. Tapi kan kalau kita bilang yang tusuk jarum kan enggak ya. Nah, kalau herbal, Dok, ada nggak Bisa sih nggak sih? tanaman pencegah stroke Iya. gitu atau Iya, misalnya iya. untuk mengatasi stroke biar bisa gerak lagi. Nah, gimana, Dok? Kemarin saya Jadi kalau yang spesifik ya tanaman pencegah stroke itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang khusus spesifik ya kalau di guideline tetap aja. Yang namanya pencegahan stroke itu atasi faktor risikonya. Oh, Iya. tetap pernah balik situ lagi. Atasi faktor risikonya. Itu atasi faktor risikonya. aku jawab ini Nah, perlindungan. Nah, tapi kalau misalnya pasca stroke itu ya lagi-lagi tetap harus rajin minum obat. Dan ingat lagi-lagi ya, orang tuh suka mendikotomikan obat kimia dengan herbal. Dikotomi itu apa? Dibedakan. Dikotomi sama Dibedakan, kotil, Dok. dua hal yang berbeda. Dua hal yang iya. berbeda. Obat kimia itu sebetulnya adalah ekstraksi dari Herbal. juga. Cuman dia disempitkan jadi zat aktif tertentu untuk mengurangi efek samping dan interaksi obat. Itu oke, sebetulnya. Oke. Siap. Tapi Sel, sebentar sebelum ke berikutnya. Saya mau nanya dari Bu Rosa nih. Kalau di komunitas sendiri, Bu, biasanya mereka itu banyak nggak sih yang nyoba-nyoba kata tetangga nih, atau kata teman-teman komunitas nih, minum ini nih bagus, jamu ini, jamu itu. Gimana Bu Rosa? Oh itu sih banyak sekali ya. Kadang-kadang Gimana tuh? yang namanya komunitas, Iya. komunitasnya mana udah ratusan, udah mau menuju ke ribuan orang di sini ya. Apalagi ada Facebooknya, ada WhatsAppnya. Tapi saya membatasi teman-teman kalau boleh. Ini yang namanya kita kan sudah namanya era teknologi modern ini. Memang kita herbal boleh, tapi yang namanya dokter itu kan tetap nomor satu dong. Iya, tidak bisa menggantikan ya. Betul. Gitu ya. Oh, Mungkin dia kalau lagi masuk angin mau kasih kunyit asam atau bagaimana. apa itu mah? Boleh. Bukan stroke kan itu. Oke, lanjut Sel. Kita lanjut ya, ada pertanyaan dari Bang Perlindungan Silain. Horas, Bang. Waduh. Selamat pagi dokter. Kemarin saya kena masalah dokter, tapi saya merespon dan memikirkan terlalu dalam, overthinking ya Bang. Dan mulai sakit kepala saya di bagian belakang dokter. Iya. Setelah karena dia beberapa hari, pusing. kadang-kadang kepala saya bagian belakang sakit sebelah kiri, agak kebas dan nyeri sampai ke tangan kiri gitu dokter. Oh menjalar mungkin maksudnya. Iya. Setelah terjadi saya jadi agak ketakutan. Dan kadang saya mikir, jangan-jangan saya mau kena stroke ya dokter. Dokter Arya. Waduh. Nah, kayak gini nih, saya sering nih ketemu pasien kayak gini nih. Iya. Jadi dia terlalu overthinking, terus kena kayak berharap. gitu, terus Berkira-kira. ngira-ngira jangan saya kena stroke nih. Makin overthinking lagi jadinya. Oke. Iya kan? Nah, biasanya kalau kayak gitu, banyak pikiran, kemudian ada sakit kepala, itu biasa disebut tension type headache, ya, nyeri kepala tegang, ya, nyeri kepala tegang. Jadi otot-otot kita menegang, ya. Nah, kalau misalnya dia sampai ada kesemutan yang menjalar ke tangan, mungkin bisa jadi, ya, itu saraf ke tangannya yang keluar dari leher itu bisa juga, ya, tersenggol, kejepit di daerah leher. Jadi untuk Bang Perlindungan itu mungkin baiknya langsung berobat ke dokter, nanti diinvestigasi sumber masalahnya dari mana. Tapi jangan mikir stroke itu. Nah bukan itu stroke. dia. Ya. Nah ini saya juga mau nanya sama Bu Rosa nih Bu. Kan sebenarnya banyak orang yang overthinking, apalagi sekarang ngeliat TikTok. Iya. lihat Instagram. Iya. Wah stroke nih, wah ini tuh. Ada nggak sih Bu mungkin upaya dari teman-teman komunitas gitu untuk saling menenangkan gitu Bu? Maksudnya kalau yang overthinking udah ngobrol sama kita dah biar tenang gitu. Ya, kebetulan di komunitas kita dan saya juga waktu di Kanada dulu kita di sana ada keharusan karena kalau suami sakit kita ini sebagai pendamping itu harus diedukasi. Nah ini dia. Diedukasi, diberi pendidikan, bersertifikat. Bersertifikat, Ada berarti ada pelatihannya? Iya, saya ada. Wow. Dan itu yang namanya termasuk mental, bagaimana kita dengan teman-teman, bagaimana dengan komunitas, bagaimana kita menghadapi si pasien itu sendiri, itu harus ada cara-cara tersendiri. Betul. Jadi itulah gunanya komunitas, di mana kita bagaimana menghadapi teman-teman kita, bagaimana kita mensiasati kita ini stroke, tapi kita bukan orang yang tidak berguna loh. Nah, ya.
Dan memang begini Bu, saya juga mungkin pengalaman juga ya Bu Rosa, Dokter Arya, Sela. Kadang tuh sebetulnya yang juga perlu dirangkul bukan cuma pasien stroke-nya. Betul. Tapi caregiver-nya atau yang mengurus. Karena kadang tuh yang ngurus juga depresi. Iya, iya betul. Capek yang namanya banyak sekali. mesti ngegendong, mesti Dimandiin. nemenin Betul. 24 jam Dan mandiin. saya ada pengalaman caregiver yang akhirnya bunuh diri karena frustasi dengan suaminya yang sakit, kemudian marah-marah, kemudian tidak terima apapun juga. Waduh, ya, berarti memang benar-benar perlu dirangkul semuanya Bu ya, nggak cuma pasiennya doang. Oke. Betul. Yang berikutnya dari Santi Soraya 65. Ini kayak tante saya nih, namanya sama soalnya. Tanya penyumbatan di batang otak, kondisi koma apakah bisa sembuh? Aduh, nih Dokter Arya mungkin ya. Apakah Dok kalau stroke-nya itu ke batang otak masih ada udah koma, masih ada peluang untuk sembuh, Dok? Monggo Dokter Arya. Ya. Di DSA dulu kali ya, Dok, atau bagaimana? Nah, Iya, gimana tuh, iya. Dok? Ya, jadi kalau ada stroke di daerah batang otak, ya itu kalau dia sudah sampai koma, ya itu kita harus lihat dari hasil pemeriksaan diagnostiknya, ya tingkat itunya prognosisnya bagaimana ya, maksudnya ke depannya bagaimana ya. Nah, kalau misalnya batang otak kena kiri kanan, udah di beberapa level, biasanya pemulihannya itu sulit, ya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, saat itu bahkan DSA nggak membantu juga sih Bu, ya, gitu. Tapi memang kalau misalnya pas awal-awal hasil dari pemeriksaan diagnostiknya memang dia langsung kena di daerah batang otak, ya, koma saat itu juga. Tapi kita akan bilang ke keluarga kalau misalnya mau dilakukan DSA. DSA itu tidak 100% hasilnya akan baik. Ya. Tapi kita coba lakukan maksimal yang kita bisa. Maksimal yang kita bisa. Kalau memang masih memungkinkan dalam jeda waktu di bawah 24 jam, kita bisa lakukan penyedotan. Lesinya, iya. Darahnya penyedotan, atau apa? Klotnya? Ya, klotnya. Sumbatannya. Klotnya kita sedot. Kita Tadi sedot. ya. Itu pakai kateter disedot keluar. Gitu. Kalau memang masih memungkinkan. Walaupun sudah diambil sekalipun belum tentu hasilnya baik sih. Kalau memang sangat luas, apalagi udah koma. Oke Dok, jadi DSA itu mungkin tadi buat pemirsa yang belum mungkin familiar gitu ya dengan DSA, yang mungkin istilah orang sekarang brainwash ya, Dok ya. Yang kata orang, maksudnya masyarakat pahamnya itu brainwash gitu. Beda lagi atau gimana? Beda. Brainwash itu kan sebenarnya kan gimmick bilang bahwa jadi untuk sebenarnya pasiennya seringkali nggak ada keluhan, kemudian di kateterisasi, kemudian disemprot heparin kayak gitu. Heparin kayak gitu. Nah, kalau pada DSA itu sebetulnya ya penggunaan heparinis itu adalah mencegah penggumpalan pembuluh darah. Mencegah waktu tindakan, bukan waktu tindakan, karena kita memasukkan benda asing ke dalam pembuluh darah, itu berisiko ada gumpalan. Nah, DSA itu bisa jadi penuntun untuk mengambil klotnya. Nah, yang pengambilan klot itu namanya trombektomi. Iya, itu namanya trombektomi hingga 24 jam. Gitu. Berarti beda ya pemirsa ya. Nah, ini ada lagi nih, Ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Syafarudin. Halo Pak, kayaknya kita sering ketemu Pak ya di sini. Bagaimana cara yang benar mengatasi stroke tiba-tiba karena sering terjadi di kantor loh? Gimana nih Dokter Arya? Gimana nih Dok? Terjadi di kantor? Sering di kantor lagi. Iya. Berarti berjamaah nih stroke-nya. Iya, Ini pertanyaannya nih, ada yang salah di nggak? kantor Di kantor sekali itu mah. Kerjaannya kebanyakan. Gorengan terus tiap hari tuh, sampai sebat ya kan? Gimana Dokter Arya? Sebat ya, gorengan, atasannya Begadang, toksik, serem ketesan. ya. Iya. Jadi kalau stroke, misalnya stroke apapun, itu pasti umumnya tiba-tiba. Langsung bawa ke IGD, instalasi gawat darurat. Jadi kalau ada di kantor sekalipun langsung bawa ke IGD, sambil bawa ke IGD langsung telepon keluarganya. Kasih tahu. Karena kan lagi-lagi misal persetujuan tindakan segala macam harus butuh ACC dari keluarganya. Persetujuan dari keluarganya. Nah, seperti itu. Siap. Artinya berarti sekali lagi pemirsa, tidak ada yang namanya tusuk-tusuk jarum. Nggak ada. Tidak ada yang namanya coblos-coblos telinga gitu. Nggak ada ya. Langsung tadi segera ke RS. Ya. Kalau ada gejalanya segera ke RS, ya segera ke RS. Gambarnya kan gitu. Oke, Dok. Dan ini sebenarnya masih banyak banget yang mau diobrolin ya sama Bu Rosa, sama Dokter Arya. Tapi waktu yang membatasi, Dok. Mungkin Dokter Arya bisa memberikan kesimpulan lah seperti itu. Kira-kira apa nih yang perlu ditekankan dari pembicaraan kita hari ini? Monggo, Dok. Nomor 1 ya, stroke itu
merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia dan penyebab kecacatan tertinggi di dunia. Ya. Jadi itu nggak bisa dianggap ringan. Ya. Saya bisa menyebutkan bahwa jangan pernah menganggap stroke itu ringan. Jadi kalau stroke langsung dibawa ke instalasi gawat darurat di rumah sakit, ya, rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mencegah supaya stroke tidak terjadi. Jadi sebetulnya ada panduan dari Depkes ya, Kemenkes ya, dari Kemenkes ya. Cerdik namanya. Cerdik. Apa tuh? Ya, pertama C. C itu check up rutin kesehatan, ya, check up kesehatan rutin ya, ya kan? Periksa ya. Ya. Terus enyahkan asap rokok. Nah itu dia, asapnya bukan rokoknya doang nih, asapnya juga. Berarti second hand smoker juga nggak boleh ya? Rokok pasif ya. Rokok pasif. Terus R, rajin aktivitas fisik atau olahraga. Gerak teman-teman, jangan mager. Ya. Apalagi dok? R, ya kan? D. D itu diet yang seimbang. Diet makannya diatur. Yang dihindari apa dok untuk dietnya? Untuk dietnya ya kurangilah kayak gorengan, makan jangan terlalu asin, makan jangan terlalu manis. Yang suka makan itu minum boba. Itu saya loh. Baru mesen lagi tadi baru. Ya, ya. D ya. I, istirahat yang cukup. Oke, dan K? Harus cukup tidur. K, kelola stres. Juga penting banget. Bu Rosa, ada mungkin sedikit saja Bu pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Nah teman-teman, jangan kalau yang memang sudah menderita stroke dan keluarganya, jangan berkecil hati. Nah, itu dia. Ya, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap latihan. Ikutlah dengan komunitas, nanti bisa ditanya ya dengan TVRI ya, mau komunitas kita. Dan kita ada event nih sedikit lagi nih. Tepatnya di bulan Oktober. Mantap. Hari Stroke Sedunia. Mantap. Luar biasa Bu Rosa, dan kita sudah sampai di penghujung acara, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak Bu Rosa, Dr. Arya ya, dan juga pemirsa telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Kamis jam 9.30 sampai 10.30 hanya di TVRI. Dan kalau ketinggalan bisa nonton kita di YouTube TVRI Nasional. Jadi kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Dadah.